Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman, kakak-kakak. Pak Mugi, di-mute dulu, Pak. Oh, belum gue tinggal ngalahin rapopo sana kesal berbuka. Pak Mugi. Ya, oh, Pak. Siap. Oke, izin share screen. Sudah munculkah di layar? Sudah. Baik, Bapak Ibu, hari ini agenda kita di modul 1.3. Kita awali kegiatan hari ini selama 2 JP. Bapak Ibu peserta kegiatan diseminasi PKG PJOK Jawa Timur bersama saya Guntur Setiabudi. Hari ini kita akan belajar dan berdiskusi bersama terkait materi dengan judul Pembelajaran PJOK berpusat pada peserta didik dengan durasi 2 JP. Hari ini kita sebenarnya praktek terkait dengan orientasi kita bagaimana menerapkan pembelajaran berpusat pada peserta didik. Kemarin diadakan penyamaan persepsi karena banyak kendala juga di wilayah Jawa Timur terkait dengan diseminasi ini, terutama terkait dengan LMS. Banyak LMS yang tidak terisi, Bapak Ibu. Jadi makanya kemarin disarankan ketika masuk room diusahakan melalui LMS itu berkaitan dengan kegiatan di LMS harus jenengan isi sesuai dengan petunjuknya. Walaupun hanya menjawab beberapa kalimat, namun itu sebagai bentuk tindak lanjut atau prasyarat berikutnya ketika kita mau masuk ke halaman di LMS. Sehingga data kita semua terrecord di sana. Kemarin disampaikan oleh BPGB untuk diaktifkan. Pokoknya disimak, intinya supaya tidak terkunci. Supaya data kita juga terekam di sana, aktivitas kita. Itu yang perlu disampaikan. Ini yang harus ditekankan di sini adalah memaksimalkan fitur chat. Kalau memang agendanya ada banyak kegiatan, off cam tidak apa-apa. Yang terpenting jenengan tetap menyimak. Kemudian yang tidak kalah penting adalah menghargai waktu bersama. Nah ini, menghargai waktu bersama ini, intinya begini, setelah kita sharing itu Bapak Ibu, data kita tuh langsung terekam. Di situ ada yang ngechat itu siapa, yang open mic itu siapa, itu direkam Bapak Ibu. Sehingga kemarin sudah beberapa aktif, terima kasih. Yang lainnya saya berharap juga aktif juga, supaya minimal datanya panjenengan terekam. Itu aja. Agenda kita hari ini adalah terkait dengan pemahaman pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Tujuan di sesi kali ini, Bapak dan Ibu diharapkan mampu memahami konsep pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang kedua, memahami minat peserta didik sesuai karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, dan juga mental sesuai dengan usianya. Kemudian menganalisis studi kasus, kegiatan pembelajaran PJOK yang berdiferensiasi. Nah ini nanti akan berkaitan dengan pertanyaannya Pak Icuk yang di awal pertemuan, bagaimana kita bisa memfasilitasi anak dengan kebutuhan khusus namun tetap berpihak kepada mereka. Agenda kita, nah ini agenda yang harus kita lakukan itu melakukan role play. Kenapa kemarin saya berikan pasangannya? Karena nanti kita akan praktek bagaimana sih sebenarnya berpusat pada peserta didik itu. Nanti dicoba bagaimana
konsepnya. Kemudian yang kedua, mengasosiasi aktivitas pembelajaran dengan hasil aktivitas. Yang ketiga, mencocokkan tabel karakteristik perkembangan peserta didik sesuai dengan usianya. Yang keempat, menganalisis kegiatan pembelajaran PJOK berdiferensiasi. Nah, ini agenda kita, waktunya 5 menit kita pembukaan, ini sudah 5 menit. 30 menit kita akan beraktivitas 1, role play, bermain peran pembagian yang berpusat pada peserta didik, atau pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. 15 menit berikutnya menuliskan peran dan peran guru dan peserta dalam pembelajaran SCL. Ada yang tahu SCL itu apa? Mungkin ada yang ngerti SCL. Ada yang sudah membuka mungkin? Student Centered Learning. Oke, Student Centered Learning atau pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Baik, terima kasih. Mari kita fokuskan pembelajaran kita kepada SCL atau Student Centered Learning, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Di aktivitas di 30 menit inilah nanti kita belajar bagaimana menerapkan pembelajaran SCL. Kemudian yang 15 menit berikutnya menuliskan peran peserta dan guru. 10 menit aktivitas kedua menelaah berbagai macam karakteristik perkembangan peserta didik dari berbagai jenjang usia. 10 menit mencocokkan tabel karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, mental, dan dengan usia anak. 15 menit aktivitas 3, analisis atau contoh pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa. Yang terakhir nanti 5 menit atau biasanya cepat kalau yang ini. Penutupan, refleksi, dan foto bersama. Nah, ini. Bagaimana praktik pembelajaran? Mohon maaf ya, kalau terpental kembali ini.
Baik, saya ulangi. Monggo Bapak Ibu menuliskan di kolom chat. Terkait dengan ini, bagaimana praktik pembelajaran yang berpusat pada peserta didik? Apa yang menandakannya? Presentasinya belum muncul Pak Guntur. Belum muncul, guys? Belum. Sudah. Monggo bisa ditulis di kolom chat. Ada yang sudah menulis di dalam kolom chat, ya? Oke, dari Pak Agus. Bagaimana praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Apa yang menandakannya? Siswa dapat menunjukkan keaktifannya dalam proses pembelajaran. Oke, dari Pak Icuk, guru menggunakan metode penyampaian materi yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi peserta didik. Artinya tidak menutup hubungan, guru menggunakan pendekatan pengajaran yang berbeda untuk setiap kelas. Peserta didik mampu mengembangkan materi pembelajaran secara mandiri dan kapanpun, tidak hanya di dalam kelas atau di bawah bimbingan pengajar. Oke. Yang lainnya monggo. Sambil menunggu jawaban yang lain, saya sambil presentasi, ya.
Bagaimana praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Apa yang menandakannya? Sudah dijawab oleh Pak Agus dan juga Pak Icu. Secara garis besarnya bahwa keterlibatan peserta didik adalah yang paling utama. Apa yang menandakannya? Bahwa peserta didik dilibatkan dalam proses pembelajaran mulai dari awal sampai dengan refleksi. Sebagai contohnya, nah ini. Di sini ada dua cara yang mungkin terjadi di dalam kelas kita. Apakah kita saat ini lebih banyak suara peluit sebagai perintah gerak daripada suara guru saat pembelajaran? Atau apakah saat pembelajaran semua gerakan peserta didik harus sesuai dengan perintah atau komando guru? Nah ini. Selama ini saya sendiri juga masih konvensional ya, dalam arti perlahan sudah mulai berubah, tapi kebanyakan apalagi anak SD harus tetap komando, tidak bisa lepas. Namun perlahan harus melibatkan peserta didik. Mengapa hal itu terjadi? Mari kita perhatikan ada kata pakar. Nah, ini kita simak bersama. Beberapa studi menunjukkan, di sini ada bilingualnya ya. And we know from all the research that when students are empowered to make decisions, they thrive. And thriving means they learn more, they enjoy the lesson more, they are more willing to participate, and they're more willing to take that learning and transfer it into their lives. So everything that we know about student-centered learning is really positive. We know that it's hard. You know, we do know that it's different and that it can be challenging. It may be scary if it's not an approach that you're used to, but the benefits are worth it. We know that the outcome is really positive. And so hopefully today what I can do is provide opportunities for you to take that first step if it's something new or something scary for you,
or places that you can look for more opportunities to invite students into the decision-making process. Terdengar jelas sama mboten Bapak Ibu? Jelas. Ya, Jelas. kita putar sekali lagi. Ini peneliti yang berkaitan dengan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. And we know from all the research Dari that when semua students are penelitian, empowered to make decisions, ketika murid they diberdayakan, thrive. And thriving mereka akan means berkembang they dan learn berkembang. more, Berarti mereka belajar lebih baik, enjoy the lesson more. mereka They are more menikmati willing to pembelajaran, participate and they're more willing to take that learning and transfer it into their lives. So everything that we know about student-centered learning is really positive. We know that it's hard. You know, Memang we untuk do know merubah that it's anak-anak memang different kita and that sulit, it can be challenging tetapi and menjadi maybe hal yang sangat scary menantang bagi if kita it's not an approach that you're used to, untuk bisa melakukan but the pendekatan benefits dan are mendapatkan manfaat worth yang it. sepadan. We know that the outcome is really positive. And so hopefully today what I can do is provide opportunities for you to take that first step if it's something new or something scary for you, or places that you can look for more opportunities to invite students into the decision-making process. Baik, berdasarkan penjelasan ini, kita tahu bahwa pelibatan peserta didik itu sangat penting agar peserta didik kita benar-benar mengalami pembelajaran yang bermakna atau berpihak kepada mereka. Seorang peneliti dari Australia menunjukkan bahwa pendidikan yang berpusat pada peserta didik itu memang susah atau sulit, bahkan menjadi tantangan bagi kita, tetapi akan mendapatkan manfaat yang sepadan. Sebenarnya apa sih, mengapa harus ada PKG seperti ini? Kemarin kita juga sempat bertanya itu. Karena perkembangan zaman yang terus berubah, termasuk kurikulum pun akan menyesuaikan dengan perkembangan zaman, sehingga perlu adanya sebuah perubahan atau perubahan paradigma atau cara pandang kita ketika menjadi guru olahraga. Apa yang harus kita upgrade pada diri kita? Memang agak susah, bahkan saya sendiri juga mengalami. Teman-teman sendiri di Kecamatan Bojonegoro itu juga masih banyak yang masih belum bisa merubah cara pandangnya, masih terbawa ya, karena memang saya sendiri juga masih belajar. Memang butuh proses ya, butuh waktu. Makanya dalam PKG ini kita berharapnya ada sedikit perubahan paradigma kita, bagaimana caranya kita melakukan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Baik, selanjutnya kita masuk ke aktivitas yang pertama. Mari melakukan aktivitas role play berikut. Nah ini, apa tujuannya? Aktivitas pembelajaran, capaiannya adalah peserta didik memahami gerak fundamental. Ini nanti berkaitan dengan contoh penerapan pembelajaran yang beserta pada peserta didik. Tujuan pembelajaran, peserta didik melakukan dan memahami gerak koordinasi dengan benar. Yang kedua, peserta didik mengetahui efek dari latihan yang dilakukan. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Asesmennya, melakukan self atau peer assessment efek latihan yang telah dilakukan. Melakukan analisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Aktivitas pembelajarannya adalah latihan gerak koordinasi. Nah ini, kemarin sudah kita bagi. Nah ini harapannya panjenengan semua bisa open kamera untuk berpasangan dengan yang kemarin sudah saya share. Tujuannya nanti jenengan akan memilih, nah ini misalnya nanti tabel self and peer assessment pembelajaran gerak koordinasi, namanya nanti sudah saya kirimkan, jenengan tinggal mengisi, milih gerakan nomor berapa, sebelum bergerak jenengan menghitung denyut nadi selama 10 detik. Itu ada berapa? Kemudian denyut nadi akhir setelah melakukan aktivitas, kemudian umpan balik mengenai gerakan yang dilakukan oleh pasangan, nanti gantian.
Berarti jenengan nanti misal yang pertama nanti di sini peserta pertama melakukan gerakan, nanti peserta pasangannya akan menuliskan di sini. Menuliskan umpan baliknya. Kemudian yang gerakan dilakukan oleh peserta, kemudian gerakan nomor berapa yang dipilih nanti akan saya tunjukkan, denyut nadi awalnya berapa, terus denyut nadi akhirnya berapa. Nanti diberikan umpan balik. Yang memberikan umpan balik adalah pasangannya. Kemarin sudah saya share di grup sesuai dengan pasangannya. Ada Pak Piton dengan Pak Leo, Pak Icu dengan Pak Mugi, Pak Teguh dengan Pak Yoga, Pak Imam dengan Pak Budi, Pak Agus dengan Bu Upi, Pak Tova dengan Pak Hendri, Bu Nita dengan Bu Lulu. Nah ini gerakan yang pertama adalah gerakan kombinasi membungkuk dan menekuk. Nanti akan saya tunjukkan videonya. Gerakan yang kedua adalah jumping jack. Yang ketiga, lari di tempat. Yang keempat, gerakan silang tangan menyentuh jari kaki dan loncat di tempat. Ini jenengan disuruh milih. Nah, ini gerakannya. Gerakan yang pertama, ini gerakan menekuk badan. Jadi berdiri lurus, ditekuk badannya, kakinya juga ditekuk, maksudnya dari lurus, kemudian condong ke depan, ditekuk, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, jumping jack, loncat sambil bertepuk tangan. Jadi pilih salah satu. Kemudian yang ketiga, lari di tempat, lari kecil biasa. Yang keempat, silang, tangannya nekuk itu. Kemudian yang kelima, lari-lari kecil di tempat. Monggo Bapak Ibu bisa berkomunikasi dengan pasangannya. Di calling pasangannya. Halo, Pak Leo. Pak Leo di mana ini, Pak Leo? Halo, Pak Mon. Oke, Pak Leo. Oke. Saya akan bagikan spreadsheet-nya ya. Nah, monggo bisa diklik. Di situ sudah ada namanya panjenengan, jenengan tinggal mengisi pasangannya siapa. Monggo bisa dilakukan. Karena mungkin ini videonya tidak, gambarnya tidak bergerak, saya akan contohkan sebentar aja yang nomor 1. Kemarin muncul. Baik, tak contohkan sebentar nggih.
Jadi kan nanti bisa open kamera dengan anggotanya. Nah, ini kelihatan kayaknya. Nah, silahkan dipilih yang paling jelas. Untuk gerakan yang pertama itu ke depan, kemudian ke bawah, kemudian ditekuk kakinya, kemudian balik lagi. Nah, ini sebelumnya jenengan cek dulu denyut nadinya, bisa di samping leher sini atau di ini selama 10 detik itu ada berapa. Monggo dicoba. Kemudian kalau yang gerakan kedua, jumping jack berarti loncat sambil tepuk ini. Monggo dipraktekkan sendiri selama 10 detik, dihitung dulu, nanti prakteknya selama 2 kali 8, enggak apa-apa. 2 kali 8 hitungan. Kemudian yang ketiga, lari di tempat, ya biasa, lari aja gini. Kemudian yang gerakan keempat, menyilang. 2 kali 8. Apakah ada perubahan pada denyut nadi dan seterusnya. Kemudian yang terakhir hanya loncat-loncat kecil biasa. Monggo bisa. Kalau ingin anggotanya yang terlihat di pin mawon, Pak. Nanti akan jenengan yang ngepin nanti akan muncul. Diklik dulu. Nah, ini misal saya ngepin, Pak. Pak Guntur, Siap, oke. masukan apa enggak sebaiknya dibuat kelompok-kelompok itu. Bor atau kelompok kecil-kecil itu. Biar enggak masuk semuanya. Langsung enggak apa-apa, Pak, di sini. Di apa spreadsheet-nya nggih? Atau kalau dibuat di board nanti kebanyakan, Pak. Jadi caranya gini, dipin aja, misalnya jenengan saya pin ya, nanti yang muncul adalah jenengan. Board untuk jenengan piyambak. Nah, ini. Jadi ini Pak Kan Agus tiap dengan kelompok saya. 2 orang, nggih. Iya, hanya 2 orang. Di monitor itu ada tanda titik 3. Nah, ini misal Kak yang open kamera ya, Pak Mugi misal. Nah, ini tak pin. Pak Mugi saya pin hanya for myself. Nah, maka saya dengan Pak Mugi akan bisa berkomunikasi. Iya, berarti. Yes, siap. Ya, di kamera ini jenengan ada titik 3, bisa di maka jenengan dengan pesertanya yang akan tahu gerakannya, yang lainnya tidak. Oh, karepe ngene, Pak. Yes. Maka bisa dicoba. Iya. Iki dedenut nadiku ora ketoki, ora krasa. Iya Mas. Kelemon. Hilang lah denyut nadinya. Saya 70 nih. Ya ning gone anu to. Gone tangan. Yang leher bisa. Di leher bisa, di tangan bisa. Daya tanganku ora krasa gitu. Hilang kelemon kakan daging. Melayu kurang sesuai badan. Saya tak mumpul-mumpul ya, sosial. Jumping jack. Jumping jack. Yo, Saya jenengan piro yo? Yo, 15 toh. Saitik itu yo. Nek ngono piro gak 16 sih kok. Ngono yo 16 kacau sak sicok tok kok ora kolaan.
Bar tak lunjak aku. Ya. Jadi usia ya berasa ternyata cepat. Nadine malah cepet ya. Adakah kelompoknya yang tidak nyambung? Sudahkah ada yang praktek? Coba. Ini gambarnya. Itu orang normal KB gitu. Seharusnya setelah melakukan gerakan itu per menit itu 90 sampai 110 menit. Menggos iki, Pak. Menggis dua Pak. Terus Menggis kemriki dua. turun Su. Langsung Terus bisa kemriki dimasukkan di ini ya. Apa spreadsheet-nya? Yang ada di kolom chat. udah diisi. Namun, Sampun. Umpan balik isi tuh ya, aku sama awalnya sekian, akhir sekian, simpan Ya balik. menggos Su. Menggos. Kelebihan lemak. Ojo kolom lah, sudah isi kolom pulau, umpan balik. balik pasangannya ya, mengisi kolom pasangannya. Banter ya, Rek.
kita di sesi ini. Terkait umpan baliknya, jenengan bisa ngisi apa yang dilakukan oleh pasangan jenengan, dilakukan dengan sungguh-sungguhkah, dilakukan dengan semangatkah, atau dilakukan dengan nyantaikah, atau tergantung panjenengan mau memberikan umpan balik apa. Monggo diselesaikan yang di tabelnya untuk memberikan komentar pada pasangannya. Bupi kebalik posisinya, denyut nadi akhirnya. Untuk denyut nadinya itu selama 10 detik itu dikalikan 6 ya. Kita bisa diganti tidak apa-apa. Iya Tuhan, jawabanku ning nggo kolom mbek aku kira piye. Pahan, dirimu ngisi di kolomku. Umpan baliknya di tempatnya pasangannya, Pak. Pak Guntur, pasangan saya nggak ada. Sinten Pak pasangan jenengan, Pak? Bupi, Bupi. Wonten ya, Pak? Lah niku, ngetik niku. Oh, ngetik. Ini Bupi, diisi Bupi. Tadi sudah mengamati. Antara VC ini putus-putus rat jelas kita kan.
Jadi itu Pak Bupe gitu. Pesertanya mur 6 ngene lho. Enak gak jenenge putih? Ora enak. Bisa nih. Scroll bawah. Nah, gitu scroll. Ya. Next. Ini berarti ya. Enak iki sorry. Ini ki hadir. Tadi Oh. Tapi kok akhirnya gini. bayarnya kene. Iya tahu jawabanku kok hilang ini kalau mau Pak Hantoro. Cuk modele ora tenanan kok nek. Ora gerak tenanan ketoke. Ora meruntus blas kok. Ya Pak Cuk. Itu jelas. Masa jelas jelas deh. Ketoke ora tenanan nek gerak. Gitu. Lo tuh anu pan balik tuh. Iya iya. Karena usia dan gemuk itu jadi mas cowok pet gerakan ini. Makanya dia pun dulu tadi sampai raketa perkara kelemon. Paleo hilang paleo.
Tinggal Pak Imam dan Pak Leo. Sambil menunggu, kita lanjutkan. Terlempar terus ini. Keren signalnya di sekolah. Hitung denyut nadi akhir, catat apakah sudah bergantian melakukan. Nah, ini tinggal sudah diisi di kolom spreadsheet. Yang selanjutnya, memberikan umpan balik pada setiap pasangan. Ini tadi juga sudah dilakukan. Satu orang open mic mungkin untuk memberikan umpan balik terhadap apa yang sudah jenengan lakukan. Monggo, salah satu saja. Bisa raise hand. Monggo, lanjut. Terima kasih Pak Guntur. Mungkin karena dengan melakukan gerakan denyut nadi tidak sama, mungkin denyut nadi akan lebih kencang setelah melakukan gerakan karena tubuh merespon dengan meningkatkan curah jantung dan aliran darah untuk mengangkut oksigen ke otot yang selama beraktivitas. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih. Tadi mau komentari pasangannya siapa ini tadi? Pak Hantoro. Pak Hantoro, mungkin ada tanggapan? Dan mungkin nambah Pak Guntur. Mungkin sesuai yang saya tuliskan di umpan baliknya Pak Hantoro itu kan untuk manusia normal kan rata-rata sekitar 60 sampai 100 kali denyut nadi per menit. Itu kan per menit. Tadi yang kita lakukan itu adalah per 10 detik. Mungkin karena dengan adanya faktor usia atau tingkat kebugaran, terkait perokok atau tidak perokok, memiliki penyakit atau suhu darah tubuh mungkin berbeda dengan denyut nadi teman-teman yang lainnya. Mungkin seperti itu. Betul. Baik, terima kasih. Yang lainnya bisa ngasih applause dulu. Nah, baik. Dari satu open mic tadi sebenarnya yang kita lakukan itu sebenarnya sudah tepat, bahwa ketika kita memberikan kesempatan kepada peserta didik, kita nanti mengarahkannya, sudut pandang kita nanti adalah peserta didik, maka peserta didik akan secara otomatis memiliki pemikiran yang bermacam-macam, termasuk yang sedang kita lakukan sesama pasangan kita di kelompok ini.
dari data yang ditunjukkan oleh Pak Icuk tadi, ada yang muncul, ada yang pasangannya memiliki berat badan yang berlebih, sehingga denyut nadinya berbeda dengan anggota yang lain. Nah, ini sebagai contoh, salah satu contoh kecil pembelajaran yang berbasis pada peserta didik atau berpihak kepada peserta didik. Baik, pada selanjutnya mungkin ada yang mau menambahkan sebelum kita lanjutkan? Gambaran kecilnya adalah seperti apa yang sudah kita lakukan ketika kita berpasangan, akan didapatkan data yang berbeda-beda, namun sesuai dengan faktanya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi berdasarkan pilihan yang sudah dipilih oleh kelompok kita. Ada 5 pilihan, mereka akan memilih sesuai dengan apa yang disenangi atau yang dianggapnya lebih mudah atau lebih menantang. Jadi mereka akan terbiasa nantinya memilih sesuai dengan apa yang dia senangi. Pada modul ini fokusnya adalah ke sana. Jadi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Jadi kita sudah diarahkan pada salah satu cara pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kalau hanya mungkin peserta didiknya sedikit lebih mudah. Artinya kita libatkan saja dengan panduan guru tetap memberi komando. Ini contoh pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Peserta didik akan terpacu untuk mendapatkan atau menggali data-data dari teman atau pasangannya. Mereka akan mencoba bernalar kritis dari apa yang dia sampaikan mungkin dengan bahasanya mereka sendiri. Tapi setidaknya mereka akan belajar berpikir yang sistematis. Nah, itu harapannya nanti ke sana. Bagaimana cara kita melihat apakah latihan yang dilakukan sudah benar? Tadi di umpan baliknya sudah ditunjukkan dengan cara mengamati. Adakah efek yang Bapak Ibu rasakan? Ada yang tadi bilang kemerenggosan. Ya, efeknya pasti ada kalau kita, karena secara usia kita sudah berbeda. Makanya yang terpenting kita mulai memahami sekarang, kita mungkin secara fisik kalah dengan anak-anak, tetapi secara pengalaman kita lebih berpengalaman, makanya pengalaman kita itulah yang menjadikan panduan anak-anak. Kalau kita tidak punya pengalaman, mungkin bahasa kasarnya kita nggabrul. Nah, itu yang nanti akan menjadi beban bagi kita. Saya sendiri sekarang juga mulai belajar ke sana. Karena apa yang kita lakukan adalah jasa kita terhadap anak-anak itu dari pengalaman kita. Tentunya dengan panduan-panduan yang sudah benar. Atau standarnya apa harus kita sudah paham di sana. Jadi yang ketiga, efek tersebut mengindikasikan apa? Nah, kalau dari anak-anak mungkin kebugarannya, mungkin karena tingkat kekuatan fisiknya berbeda. Kalau dari kita ada yang kemergosan tadi, mungkin ya faktor usia, itu sudah jelas. Yang berikutnya, menurut Bapak Ibu, apa yang mempengaruhi denyut nadi Bapak Ibu sebelum dan sesudah latihan? Yang jelas tadi sudah dijawab juga oleh Pak Icuk, bahwa aktivitasnya itu akan mempengaruhi denyut nadi. Semakin berat aktivitasnya, maka denyut nadinya juga akan semakin cepat. Jadi ada pengaruhnya. Berikutnya, nah ini. Terima kasih sudah melakukan role play. Mari kita analisis bersama proses pembelajarannya. Nah ini, menurut Bapak Ibu, kita refleksikan bersama melalui pengalaman aktivitas role play. Menurut Bapak Ibu, apakah aktivitas yang dilakukan cukup menggambarkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik? Nah ini, menurut jenengan, bisa di kolom chat saja biar lebih cepat, tidak apa-apa. Kalau kita pakai Jamboard ini, ada yang pakai HP biasanya tidak connect. Kemarin sudah saya coba. Tapi kalau mau dicoba ya tidak apa-apa. Perlukah menggunakan link Jamboard ini? Atau perlu dicoba? Isinya apa? Kita cek. Monggo Bapak Ibu bisa mengisikan di Figma Jamboard ini, atau kalau memang mungkin nanti ada yang tidak bisa langsung di kolom chat. Berdasarkan pertanyaan,
Menurut Bapak Ibu, apakah aktivitas yang dilakukan tadi cukup menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Berikan alasannya. Monggo dicoba dia di kolom chat Figma ini, Jamboard ini, boleh dicek. Atau nanti kalau misalnya biasanya menggunakan HP agak kesulitan, kalau menggunakan laptop mudah. Coba dulu, udah apa-apa. Yang tidak bisa di Figma Jamboard bisa diisi di kolom chat. Dari Pak Teguh menjawab di kolom chat. Nah, enak di kolom chat aja kayaknya ya. Lebih cepat. Menurut Bapak Ibu, apakah aktivitas yang dilakukan cukup menggambarkan pelajaran yang berpusat pada peserta didik? Jawabannya ya cukup. Peserta didik melakukan aktivitas yang disenangi yang mereka pilih sendiri. Nah, benar. Jadi dari sebenarnya kenapa ada 5 pilihan itu, peserta didik disajikan beberapa gerakan bermacam-macam, namun memiliki tingkat kesulitan yang sama. Ini kalau dalam modul itu ada intertask dan intratask. Nah, kalau jenengan sudah membaca, nah di sana, kalau di link modulnya sudah dibaca, nanti jenengan akan menemui itu. Apa perbedaan antara intertask dan intratask, nanti juga akan muncul. Terima kasih, Pak Teguh. Jadi menurut Pak Teguh, secara pembelajaran atau pendekatan berbasis pada pembelajaran yang berpusat pada peserta didik sudah menunjukkan karena peserta didik akan memilih sendiri apa yang mereka senangi. Dari Pak Icu juga menjawab ya, cukup menggambarkan karena peserta didik termotivasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sendiri. Oke, betul. Jadi contoh ini bisa kita adaptasi Bapak Ibu kepada anak-anak kita. Bagaimana kalau dalam pembelajaran tertentu atau materi tertentu ini kita terapkan. Dalam hal ini berarti kita sudah mempersiapkan modul ajarnya, apa yang harus dipersiapkan ketika menghadapi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Karena cukup kompleks kalau membahas peserta didik, apalagi anak SD, itu biasanya cukup beragam. Jadi secara keseluruhan mungkin setuju ya, ini sudah menunjukkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Saya sendiri setuju. Kenapa? Karena kita disuruh memilih sesuai dengan apa yang kita anggap menantang atau yang menurut kita paling disenangi atau sesuai dengan kondisi kita. Ada gerakan menekuk, jumping jack, kalau berdasarkan pilihan, kemudian lari-lari di tempat, kemudian menyilangkan anggota badan, dan loncat-loncat. Jadi pilihannya berbeda. Tadi semuanya saya lihat tidak sama, ada yang berbeda. Artinya ini berpusat, contoh pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, setidaknya punya referensi. Oh, seperti ini toh, yang termasuk pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Adakah pembelajaran yang lain? Pasti ada. Hingga setidaknya punya gambaran. Di modul ini tuh tujuannya kita adalah memahami contoh pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Baik, sambil kita lanjutkan. Mungkin ada yang berhasil masuk di ini, Figma Jamboard, silakan ditulis. Yang lainnya monggo di kolom chat, enggak apa-apa, ditambahkan sendiri. Sambil kita lanjutkan. Selanjutnya,
tugas peran guru dan peserta didik dalam aktivitas yang telah dilakukan dan berikan pendapat Ibu dan Bapak pada Jamboard atau Figma Jamboard. Nah, ini tidak harus di sana, di kolom chat saya kira lebih cepat. Karena kondisinya ada yang menggunakan HP atau ada yang tidak. Nah, ini peran guru dan peserta didik dalam pembelajaran student-centered learning atau pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Saya bacakan, tidak apa-apa. Nanti kalau misalnya butuh akan saya screenshot, saya kirimkan di grup. Peran guru dalam SCL adalah bertindak sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Nah, ini memfasilitasi apa yang kita akan pelajari, kita fasilitasi dulu. Sedangkan peserta didik akan aktif dalam proses pembelajaran dengan memberikan gagasan, saran, dan kritik. Nah, ini sebagai contoh tadi akan saling bertukar pikiran. Tergantung nanti materinya apa. Nanti kita sesuaikan. Yang kedua, mengkaji kompetensi mata pelajaran yang harus dikuasai murid pada akhir pembelajaran. Jadi, tugasnya kita tetap mengamati kompetensinya yang harus dikuasai murid. Kemudian peserta didik berpartisipasi dalam merumuskan, mengembangkan, dan memproses materi pembelajaran. Jika sudah terlaksana, mereka akan coba mengembangkan sendiri. Menurut pandangan mereka, kita sebagai fasilitator hanya mengkaji dan mengamati terutama. Ketika terjadi di luar atau melenceng, ya kita arahkan saja. Yang berikutnya, peran guru merancang strategi dan lingkungan pembelajaran yang dapat menyediakan beragam pengalaman belajar. Nah, ini lagi-lagi kita dituntut untuk memiliki banyak pengalaman. Kita tidak boleh berpikir konvensional di kurikulum Merdeka ini. Setidaknya kita punya pengalaman yang bisa kita bagikan kepada peserta didik dan itu harus meyakinkan. Mungkin anak didik kita tidak tahu, mungkin terserah gurunya atau terserah Bapak Ibu guru pengajarnya. Tetapi kita sebagai guru PJOK wajib, kalau menurut saya, harus menguasai pengalaman atau materi ajar yang sesuai dengan karakteristik lingkungannya. Jadi kita yang harus meyakinkan anak-anak. Istilahnya memberikan petunjuknya harus benar-benar meyakinkan, tidak boleh gelambiar. Artinya kita perlu persiapan. Tugasnya peserta didik mengkaji kompetensi dan strategi pembelajaran yang ditawarkan oleh guru. Dalam arti mengkaji ini adalah anak-anak akan coba melakukan tugas yang diberikan oleh guru. Saya yakin pasti ada yang sesuai dengan kompetensinya, tapi namanya anak kadang-kadang kita juga harus membimbingnya supaya tidak terlalu melenceng. Yang keempat, peran yang keempat adalah membantu murid mengakses informasi, menata dan memprosesnya untuk dimanfaatkan dalam memecahkan permasalahan hidup sehari-hari. Ini berarti pembelajaran bermakna. Arahnya sudah menuju ke pembelajaran yang bermakna. Peserta didik perannya adalah membuat rencana pembelajaran untuk mata pelajaran yang diikutinya. Dalam arti ini membuat rencana itu mereka akan menyusun sendiri strateginya apa. Bukan rencana pembelajaran RPP, bukan ya. Jadi mereka akan coba berpikir. Seperti tadi yang kita lakukan, piye carane. Apakah dilakukan 1 menit atau setengah menit saja karena capek? Nah, mereka akan coba berpikir sistematis ke sana secara otomatis. Yang terakhir, peran guru mengidentifikasi dan menentukan pola penilaian hasil belajar murid yang relevan dengan kompetensi yang diukur. Di asesmen kita sambil mengamati. Sedangkan tugasnya peserta didik belajar secara aktif dalam kelompok maupun individu. Dengan cara mendengar, membaca, menulis, diskusi, pemecahan masalah, serta terlibat dalam kegiatan berpikir tingkat tinggi atau HOT seperti analisis, sintetis, dan evaluasi. Jadi mungkin bahasa analisis atau sintetis dan evaluasi ini masih asing kalau bagi anak-anak SD, SMP. Tapi kita jabarkan, mungkin analisis itu mulai berpikir, apa sih yang terjadi, apa? Selanjutnya bagaimana? Apa yang kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan? Sehingga mereka akan mulai mengerti, oh harusnya begini. Nah, itu
bahasa yang kita sampaikan supaya mudah dipahami anak. Yang berikutnya, nah ini, tinggal beberapa. Dalam SCL, guru akan berperan sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Intinya kita memfasilitasi anak. Peserta didik akan dilatih untuk memiliki tanggung jawab atas kegiatan belajarnya dengan panduan guru sebagai fasilitator agar materi kegiatan dan pengukuran pembelajaran masih dalam koridor capaian pembelajaran yang diharapkan. Dalam hal ini, guru dapat mendorong perkembangan peserta didik karena guru bukan satu-satunya sumber belajar. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Dalam memberikan pembelajaran, tetap kita mengawasi, mengamati arahnya anak ini kemana dengan model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Biasanya kita harus memberikan petunjuknya itu harus yang benar-benar jelas. Kalau tidak, namanya anak-anak pasti bingung, akhirnya tidak berjalan. Nah, ini juga penting bagi kita kuasai apa yang harus kita lakukan. Memberikan petunjuknya harus tepat dan tidak terlalu banyak. Dalam arti tidak terlalu banyak, diberikan pilihan yang secukupnya saja dengan aturan yang seperti di gambar tadi ada 5, silahkan pilih. Petunjuknya sama, gerakannya bermacam-macam, pilih sendiri. Nah, itu contohnya. Sehingga anak-anak akan mengikuti aturan yang kita tentukan itu. Sampai di sini, kira-kira ada yang mau menanggapi? Monggo bisa open mic, kita berbagi pengalaman. Silakan. Terutama yang dari SD ini kan banyak ini. Yang paling aktif hanya Pak Icuk. Mungkin yang ibu-ibu bisa open mic. Monggo kita berbagi saja. Kalau tidak ada silakan. Siapa saja boleh open mic sebelum kita lanjutkan. Ada? Monggo, Pak Cuk. Terima kasih. Mungkin ini pengalaman di SD yang kebetulan siswanya banyak. Mungkin kelebihannya SCL itu memang melatih berpikir kritis peserta didik dalam proses pembelajaran. Tetapi kekurangan atau kelemahan kami di lapangan itu kita itu sulit untuk mengimplementasikan dalam kelas yang begitu besar dengan jumlah murid yang sekian banyak untuk memenuhi kebutuhan siswa. Untuk minat belajarnya itu ada yang minat ini, kegiatan ini itu kita itu untuk mengimplementasikan itu, mengkoordinir itu lebih sulit. Itu pengalaman yang di SD. Berarti mungkin itu kalau kita menggunakan SCL yang berbasis pada peserta didik itu kita harus membiasakan mendampingi anak-anak untuk melakukan kegiatan itu, dan itu pun harus memakan waktu yang lama. Itu ada solusi yang lebih tepat atau bagaimana, itu mungkin kelebihan dan kekurangan kami dalam melaksanakan kegiatan di pembelajaran di tingkat SD. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kasih aplaus dulu. Ada yang lain mungkin sebelum kita tanggapi? Pak Mugi mungkin? Ayo Pak. Ada? Kalau tidak ada, ini juga saya juga mau sharing juga. Jadi SCL atau Student Center Learning, bahwa aktivitas pembelajaran itu semuanya berpusat pada peserta didik. Jadi dalam konteks ini adalah dalam setiap modul pembelajaran, misal ini yang paling barusan saya lakukan di kelas atas adalah materinya tentang bela diri. Saya mengambilnya adalah seni jurus tunggal. Tangan kosong interval 1 sampai dengan interval 8, baru nyampe pada interval 4 sekarang. Jadi semuanya saya hanya memberikan materi, buatlah kelompok kecil, ini contohnya.
Buatlah kelompok kecil, saya bagi 6 kelompok, misalnya ada 96 siswa dalam satu rombel ABC. Kita bagi 2, yang cowok dengan cowok, yang cewek dengan cewek. Kita bagi jadi 6 kelompok, setiap kelompok pilihlah ketua kelompoknya. Kemudian ketua kelompok kita panggil, kita ajari 4 gerakan. Yang lainnya persiapan pemanasan sebelum diajari temannya. Jadi petunjuknya sama, 6 kelompok ini ketuanya kita panggil. Setelah itu mereka akan praktek sendiri. Tugasnya ketua kelompok menyampaikan kepada temannya di masing-masing kelompoknya. Sehingga apa yang terjadi? Waktu tunggu, anak-anak menunggu itu hampir tidak ada. Sehingga semuanya berpusat pada peserta didik. Maksud saya dalam hal ini adalah ketika kita fokusnya pada materi, yaitu misalnya di bela diri, kita ngambil pencaksilat, maka semua siswa harus terlibat dalam pembelajaran itu tanpa ada yang menunggu. Jadi semuanya berpusat pada peserta didik. Jadi semuanya bergerak semua. Ini kemarin saya terapkan kalau di dalam voli misalnya, permainan bola besar, voli, sepak bola, dan kasti di bola kecilnya. Sama juga saya lakukan demikian, buat kelompok dulu. Petunjuknya, ketua kelompok saya berikan petunjuknya, sampaikan kepada anggotanya, kemudian lakukan. Nah, makanya ini tanggung jawabnya sambil melatih kepemimpinan anak. Dalam hal ini maksudnya adalah setiap pembelajaran berdasarkan modul pembelajaran hari itu, kita harus sudah mempersiapkan bagaimana anak ini semuanya terlibat. Sehingga pusatnya kita hanya mengamati aja setelah menyampaikan pesan itu. Jadi ini yang saya lakukan, waktu tunggu anak itu hampir tidak ada. Jadi mulai bersama, selesai bersama, tetapi teman kadang-kadang namanya orang tanpa persiapan ada juga akhirnya tidak fokus, anaknya pelayor dan seterusnya akhirnya tidak fokus. Nah ini yang saya alami. Jadi kelebihannya kita lebih santai sebenarnya setelah melakukan persiapan dengan SCL ini. Ini yang saya lakukan. Jadi hampir setiap hari saya walaupun kelas bawah, kelas 1 dengan 96 anak saya santai sekarang. Memang agak galak kalau dengan kelas 1 karena mokong-mokong bahasa nih. Pelayan ke sana, tapi petunjuknya begitu jelas mereka akan fokus. Bahkan permainan gerak manipulatifnya, lempar tangkap bola, menangkap bola itu dari 48 siswa yang cewek itu semuanya bergerak dengan bola takro, dengan bola plastik, dengan bola kasti, bola voli tak jadikan satu dengan petunjuk gurunya mulai sehingga semuanya bergerak tanpa ada yang menonton. Nah, ini contoh menurut saya strategi seperti ini cukup berhasil. Nah, itu mungkin ada yang mau menanggapi atau kita lanjutkan? Kita lanjut, nggih? Jenis-jenis pembelajaran student. Siap. Nanti Pak Gus dan Pak Teguh bisa memberikan komentar dari SMP dan tingkat SMA atau SMK-nya. Jenis-jenis pembelajaran student center learning, apa yang pernah Bapak Ibu praktekkan? Sudah pernahkah kira-kira Bapak Ibu melakukan SCL ini? Belum. Belum. Ada yang belum, ada yang sudah. Nah, SCL dibagi menjadi beberapa ini, 1 sampai 9. Saya kira sudah. Cuma mungkin lupa namanya, mungkin gitu. Ini jenis-jenis pembelajaran SCL atau Student Center Learning. Yang pertama, small group discussion. Berdiskusi kecil dengan kelompoknya. Membagi peran dan simulasi. Saya kira sudah mungkin, cuma namanya mungkin kita karena agak berbahasa asing ya. Padahal sebenarnya setiap hari kita melakukan ini. Discovery learning, self-direct learning, cooperative learning, contextual learning, problem-based learning atau yang terkenal dengan PBL, collaborative learning, CBL, project-based learning. Ini semuanya termasuk dalam SCL. Ini nanti juga akan kita bahas lebih dalam lagi pada modul berikutnya. Kalau tidak salah di modul pas tatap muka, nanti akan kita bahas lebih dalam lagi. Kita akan banyak praktek di sana. Cuma yang masuk dalam jenis-jenis SCL ya ini, 1 sampai dengan 9 ini. Saya yakin panjenengan sudah pernah melakukan salah satu atau bahkan salah 2 di antara ini.
hanya mungkin namanya, ngoten nggih. Yang berikutnya, ya ini lebih santai sekarang. Aktivitas karakteristik perkembangan peserta didik. Nah, yang aktivitas kedua ini lebih sederhana, yang paling berat di aktivitas 1 tadi. Karakteristik perkembangan peserta didik. Nah, ini harus kita pahami karena karakteristiknya bermacam-macam. Nah, ini memahami karakteristik dan minat anak. Ada 4 karakteristiknya, mulai dari jasmani, sosial, emosional, dan mental. Nah, kira-kira di antara keempat ini, saya yakin panjenengan sudah memahaminya. Mulai dari tataran anak PAUD, itu masuk karakteristik yang paling dominan apa? Anak SD, anak SMP, dan bahkan anak SMA atau SMK. Nah, berikut ini, kita langsung open mind, enggak apa-apa. Kita lihat di slide berikut. Nah, menurut Bapak Ibu, nah ini contohnya. Terlihat jelas, mboten? Ada karakteristiknya, ada bidangnya, dan usia. Mari kita bahas bersama. Menurut panjenengan, di karakteristik pertama, itu masuk bidang apa? Monggo dibaca dulu, enggak apa-apa. Berjalan, berlari, merangkak, memanjat, melompat, menendang, menarik, melempar, dan memukul bola. Kira-kira itu bidang apa? Jasmani, sosial, emosional, atau mental? Jasmani. Jasmani, oke. Untuk rentang usianya, kira-kira usia berapakah itu? Kira-kira apakah 0 sampai 2 tahun ini? Iya. Nah, yang kedua, anak-anak pada usia ini mulai mengembangkan rasa diri mereka sendiri dan belajar untuk memahami perasaan orang lain. Nah, memahami dirinya sendiri dan perasaan orang lain. Mereka juga mulai untuk bergaul dengan rekan sebaya atau teman sebaya. Bidang apa? Sosial. Sosial, oke, jelas, oke. Karena mulai mengenal lingkungannya. Nah, di usia berapakah ini kira-kira? Mendekati PAUD, ya? PAUD berarti sekitar 3 sampai 4. Kemudian yang ketiga, mereka mulai mengalami emosi yang jelas, mengalami emosi yang lebih intens, seperti kemarahan, kesedihan, kecemburuan. Mereka juga mungkin mulai mengalami tekanan teman sebaya dan tantangan sosial yang dapat mempengaruhi emosi mereka. Jelas ini disebut 2 kali. Berarti ini masuk dalam bidang emosional. Ini pasti rata-rata di usia anak SD. Berarti sekitar 6 sampai 12. Ya, 5 sampai 12 itu ya. Bisa 5 bisa nggih, usia SD. Yang terakhir, anak-anak mulai belajar untuk memahami dan mengelola emosi mereka. Mengelola emosi, berarti ini berkaitan dengan mental. Jelas nggih? Mental. Pasti mental. Nah, ini karakteristik ini. Nah, ini jawabannya ada di sini. Jadi, ini yang harus kita pahami, teman-teman, Bapak Ibu semua, terkait dengan karakteristik anak kita atau peserta didik kita, supaya kita bisa memberikan pembelajaran yang bermakna, tidak mengacaukan atau tidak merakenaan mental lah anak didik kita, sesuai dengan bidangnya. Baik, ini. Jadi kalau mental itu sebenarnya bagaimana anak-anak mengelola emosinya, ya, poinnya di situ. Nah, ini mari kita diskusikan bersama, langsung open mic juga enggak apa-apa. Apa pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik? Menurut Bapak Ibu, bagaimana cara mengakomodasi berbagai karakteristik dan minat
peserta didik tersebut. Monggo open mic, apa pentingnya, pertanyaan yang pertama, kita mengetahui karakteristik. Bisa ke open mic, monggo. Apa sih pentingnya kita? Monggo. Coba diskusi di sini nggih, Pak. Siap, nggih, Pak. Jadi nggih, jadi nyuwun sewu. Jadi kalau karakteristik peserta didik itu kan setiap anak punya karakter masing-masing. Secara dari lahir punya perbedaan yang memang manusia satu dengan lainnya mesti berbeda. Jadi dengan kita mengetahui perbedaan setiap anak, kekurangan dan kelebihan anak, kita bisa memberikan materi yang sesuai, materi yang tepat untuk anak. Kadang mungkin seperti kalau kita materi permainan bola besar, ada beberapa anak mungkin takut megang bola karena mungkin ada sejarah di awalnya mereka kena bola dan sebagainya. Akhirnya mereka takut untuk lempar tangkap bola, itu takut lihat bola menghindar dan seterusnya. Jadi hal-hal seperti itu yang harus kita lakukan pada anak tersebut kan beda dengan anak mereka yang mampu atau berani untuk melempar atau menangkap bola. Jadi dengan para pembelajaran kita yang paham dengan mereka akan mendapatkan haknya. Mungkin mereka sekedar tahu, tidak harus praktek bisa kalau bagi saya. Jadi karena ada beberapa anak yang mungkin di tingkat sekolah atas pun ada kecenderungan anak-anak ya, beberapa kecenderungannya dalam artian punya dunia sendiri. Ada yang seperti itu. Jadi anak yang seperti ini kan pendekatannya beda dengan anak yang normal. Jadi tidak bisa kita samakan. Jadi kita harus bisa mengakomodir mereka, memahami apa yang mereka inginkan, juga belajar mereka tercukupi, meskipun mungkin hasilnya akan berbeda dengan anak-anak yang normal. Mungkin seperti itu mungkin awalnya. Nanti kita lanjutkan lagi. Baik, terima kasih. Kasih aplaus dulu. Mungkin ada yang mau menambahkan lagi? Ini sudah mulai mengarah ke sana ini. Menambahkan sedikit dari Pak Teguh tadi. Ya mungkin kita sangat penting untuk mengetahui karakter peserta didik. Itu kita bisa membantu peserta didik untuk mengakses informasi atau menata perilakunya, sosialnya, terus dan memprosesnya agar bisa dimanfaatkan dan untuk pemacaran masalah-masalah yang dihadapi di sehari-harinya. Mungkin bisa nambah seperti itu. Baik, terima kasih. Mungkin ada yang menambahkan lagi? Kalau menambahkan Pak Guntur. Oke, siap Pak Gus, monggo. Ya, kaitannya kalau kita mengetahui karakteristik dari peserta didik, misalkan kalau kita memberikan pembelajaran, misalkan kalau untuk renang misalkan, jadi kita harus benar-benar mengetahui apa itu karakteristik anak. Jadi mungkin ada yang trauma dengan air atau takut dengan air, itu kita harus benar-benar menyelami kondisi anak tersebut. Jadi karakteristiknya anak apa yang kita mau sampaikan pembelajarannya itu sudah kira-kira anak-anak mampu atau tidak. Jadi misalkan kalau kita memberikan pembelajaran renang misalkan, kalau anak-anak punya trauma atau punya fobia ketakutan dengan air, kita bisa melihat dari karakteristiknya itu. Itu sementara Pak Guntur, terima kasih. Baik, terima kasih. Kasih aplaus untuk Pak Agus, Pak Icu, dan Pak Teguh. Mungkin Pak Tova mau menambahkan? Masih unmute Pak, masih unmute. Ya, dilanjut dulu baru sampai. Oke, siap. Jadi benar sekali teman-teman, Bapak Ibu, ini diskusinya sudah mulai hangat. Saya sendiri juga sekarang bahkan ini ada sedikit saya tidak berani melakukan itu. Memang karakteristik anak sangat penting kita pahami sebagai guru olahraga, kaitannya untuk menghindari hal-hal yang mungkin tidak kita ketahui terhadap apa yang terjadi pada anak. Nah, ini juga penting. Artinya kita sudah sepakat tadi yang disampaikan Pak Teguh dan disampaikan Pak Icu dan Pak Agus, saya sependapat, sangat sependapat. Ini penting. Jadi kita perlu memahami itu. Jadi yang perlu kita tekankan di sini adalah tentang karakteristik peserta didik, ada 4 bidang ini yang harus kita pahami.
terkait dengan jasmaninya, mungkin secara fisiknya dia takut dengan bola atau bagaimana punya ketraumaan tertentu. Secara sosial mungkin dia dari keluarga yang sedikit tanda kutip broken dan seterusnya, itu juga perlu kita pahami. Sehingga tindakannya lebih kasar, emosinya tidak stabil dan seterusnya, itu juga perlu kita pahami. Sehingga kita punya catatan bahwa si anak ini kalau dalam praktek ini harus kita kondisikan. Pengalaman yang saya ambil, saya sampai takut tidak berani renang, Pak, sekarang. Itu adalah kejadian di Tuban. Kalau jenengan masih ingat ada beritanya, ada anak kelas bawah diajak olahraga, renang, dikiranya sudah pulang oleh gurunya sampai jam 11 kalau tidak salah beritanya waktu itu. Orang tuanya bingung mencari, ditemukannya di mana? Ternyata di dasar kolam, Mbak, sudah meninggal. Nah, ini juga penting bagi kita. Ini berarti kan faktor kita tidak berharap itu terjadi. Maksudnya ketika jumlah pesertanya banyak, karakteristiknya macam-macam, ada yang mudah diberitahu, ada yang double dan seterusnya, ini resikonya bisa sampai ke sana. Kalau berkaitan dengan air ya. Jadi anak-anak lingkungannya perlu kita pahami, sosialnya perlu kita pahami, jasmaninya, emosionalnya, mentalnya ya. Khawatirnya kalau terjadi itu. Gurunya sudah ngotot, jangan ke pinggir, selesai. Nyatanya anak delik-delik akhirnya jegur maneh. Nah, itu yang tidak kita inginkan. Ya, seperti makanya kita minimal sepakat hari ini kita harus mampu memahami karakteristik peserta didik yang terdiri dari 4 bidang ini. Harus kita kuasai terlebih dahulu. Walaupun belum sempurna, pokoknya paradigma kita sudah mulai berubah. Nah, selanjutnya di pertanyaan kedua, caranya bagaimana? Tadi sudah terjawab yang disampaikan Pak Teguh, yaitu apa yang harus kita lakukan? Inilah yang kita lakukan untuk melakukan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan mengakomodasi, yaitu dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi dalam PJOK. Nah, ini apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Usaha guru untuk menyesuaikan, nah ini, menyesuaikan pembelajaran di kelas, dalam hal ini kelas olahraga PJOK, untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Nah, ini menurut Tom Linson. Ini yang sebenarnya di awal pertemuan Pak Icuk bertanya, jadi bagaimana mensiasati yang anak dengan kebutuhan khusus, maka yang harus kita lakukan adalah ini, melakukan penyesuaian pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pasti kita tidak bisa menyamakan yang berkebutuhan khusus. Maka kita sesuaikan saja, kita sendirikan tidak apa-apa, tetapi dalam prakteknya mereka tetap diajak bersama. Ya. Jadi pertanyaannya Pak Icuk kemarin terjawab dengan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran yang bagaimana? Dengan menyesuaikan kebutuhan belajar siswa berdasarkan karakteristiknya. Sebagai contohnya, di halaman berikutnya, nah ini, ada 3 macam diferensiasi. Diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Nah ini. Yang paling umum, ini, tadi sudah kita singgung, ada intratax dan intertax. Diferensiasi konten merujuk pada strategi membedakan pengorganisasian dan format penyampaian konten. Konten adalah materi pengetahuan, konsep, dan keterampilan yang perlu dipelajari peserta didik berdasarkan kurikulum. Jadi tadi, ini ada di LMS ya Bapak Ibu, ada intratax dan intertax ini apa? Tadi sebenarnya kita sudah melakukannya, intertax. Dengan gerakan yang berbeda-beda, yang intertax, gerakan yang berbeda-beda, dengan tingkat kesulitannya sama. Jadi tadi ada gerakan loncat, terus jumping jack, itu kan tingkat kesulitannya sama, tapi gerakannya berbeda-beda. Nah, itu contohnya ada yang intratax. Tingkat kesulitannya sesuai dengan levelnya. Gerakannya sama, tapi tingkatnya bermacam-macam. Misalnya pada materi basket misalnya. Basket kan ada macam-macam, ada yang dribble, ada yang passing, ada yang shooting. Nah, itu bermacam-macam tingkat kesulitannya yang berbeda. Kalau yang ini berbeda gerakan, tingkat kesulitannya sama. Nah, ini jenengan bisa baca di LMS. Kemudian diferensiasi proses.
merujuk pada strategi. Membedakan jalannya peserta didik dimungkinkan untuk berlatih dan memahami isinya konten. Jadi setelah mengerti kontennya, materinya, anak-anak akan melakukannya. Jadi juga berkaitan dengan diferensiasi, menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Kemudian produk merujuk pada strategi membedakan hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan yang telah dipelajari. Oke. Sampai di sini, adakah yang menanggapi? Tinggal 4 slide ini. Oke Pak, bentar berbagi lagi nih. Siap. Kan sewu. Jadi pengalaman kalau saya dulu ngajar di sekolah dasar, di sekolah model terpadu dulu. Jadi ketika awal anak masuk ke sekolah tersebut, itu masih pakai tes, Pak. Jadi ada beberapa macam tes, termasuk tes motorik. Dan tes motorik ini adalah tes yang menentukan anak itu bisa diterima atau tidak di sekolah model terpadu di waktu itu. Ya, karena memang waktu itu kan masih pakai kurikulumnya KTSP atau belum ke-13 kalau tidak salah. Jadi anak-anak yang berkebutuhan khusus memang tidak disarankan untuk sekolah di sana. Karena punya kecenderungan anak-anak itu aktif dengan dirinya sendiri. Jadi sibuk dengan mereka sendiri. Jadi ada anak yang memang pinter baca tulisnya, pinter main keyboard, pinter main musiknya. Tapi ternyata ketika tes motorik yang menunjukkan anak ini punya gejala-gejala hiperaktif, itu ya terpaksa dengan sangat anak-anak tersebut karena ada masalah di saraf kalau tidak salah. Waktu itu Pak Saifuddin itu mengajarkan saya seperti itu. Jadi memang betul. Jadi ketika anak itu bau tidak mau, rasa bau yang terlalu menyengat dia tidak mau, rasa yang terasin manis itu ya ada bedanya. Terus yang paling menonjol adalah ketika anak itu tidak berani turun dari ketinggian, kalau naik di ketinggian, naik turun tangga itu tidak berani, jalan di balok titian tidak berani. Itu menunjukkan waktu itu menunjukkan kalau anak punya kelebihan, dalam artian saya tidak ngomong kekurangan, jadi kelebihannya di hiperaktifnya tadi. Anaknya ya pinter, tapi cara belajarnya nanti akan berbeda dengan anak-anak yang lain. Betul. Jadi kalau jenengan nyun sewu kalau sekarang di sekolah-sekolah dasar ya motoriknya untuk mengetahui anak ini nanti punya karakteristik yang berbeda-beda ya harus lebih paham dengan karakter motoriknya anak-anak. Jadi nanti akan sangat menentukan kita mau belajar mau kemana dengan paham karakter anak lewat yang tes motorik. Bentuk tes motoriknya nanti jenengan bisa googling lah banyak. Jadi saya dulu pernah mengajar seperti itu, tes awalnya masuk dan alhamdulillah ketika saya katakan kemarin di kelas ketika anak menginjak 4 kelas 5, 6 meskipun saya sudah keluar dari sana, tapi saya masih komunikasi dengan beberapa teman yang di sana, ternyata anak tersebut progresnya luar biasa. Jadi anak yang masuknya tingkat kognitifnya biasa-biasa jadi nambahnya banyak. Jadi motoriknya bagus, olahraganya, apalagi dia dulu juga renang dengan saya, terus main caturnya juga oke, bahasa Inggrisnya oke, matematikanya juga oke. Jadi pada awal masuknya itu dia dimasuk di kelas yang menengah medium lah tingkat kecerdasannya. Tapi dengan motorik yang bagus ternyata sangat berhubungan dengan kecerdasan yang dimiliki. Jadi kalau PJOK ini nanti karena di sekolah dasar itu basicnya, kita di sana juga harus pinter-pinter mengelola. Jadi jangan, maaf nyuwun sewu, mungkin ada beberapa yang mantan murid saya di sini, mohon maaf, jadi ada jauh. Jadi kalau saya mengatakan ngajar di sekolah dasar ya harus benar-benar, jadi biar hasilnya nanti karena basicnya ini di sekolah dasar. Dan sekarang pun kalau negara-negara maju mesti motoriknya didahulukan, bukan malah baca tulisnya. Jadi kesehatannya mereka nanti akan sangat menunjang untuk mereka mencapai apa yang dia cita-citakan. Mungkin tambahannya mungkin seperti itu. Jadi tes motorik untuk menentukan anak ini ada perbedaan sebagainya perlu dilakukan, apalagi di tingkat dasar. Terima kasih. Terima kasih. Kasih applause dulu dong untuk Pak Teguh. Saya sangat setuju Pak ini. Sama halnya dengan yang dialami di lembaga saya. Makanya sekarang saya itu sudah mulai agak membranding diri saya sendiri. Saya agak tanda kutip kolot ya. Pokoknya jam olahraga saya kalau dipakai ini saya mulai agak menentang, tidak bisa. Jamnya olahraga ya biarkan olahraga. Kenapa? Ya lagi-lagi saya pribadi mungkin hampir keseluruhan ya guru olahraga itu sama dia anggap olahraga mau dolanan tok kan gitu.
hampir semua lembaga lebih cenderung ke pengetahuan. Tanpa mereka sadari, sekarang gadget itu udah menyerang nggak karu-karuan. Mereka akan kekurangan banyak gerak dan seterusnya. Makanya saya berpesan ini mudah-mudahan kita semuanya paham lah. Kita sebagai guru olahraga harus benar-benar bisa membranding dan membonding diri kita bahwa guru olahraga sekarang berbeda dengan zaman dulu. Itu harapannya ya seperti yang disampaikan Pak Teguh tadi. Saya sangat setuju. Bahkan masuk di SD sudah dites. Terus gak pinter. Jangan, kan itu sebenarnya tidak boleh kan sekarang. Tetapi ya itu tadi. Yang penting kita mempersiapkan diri, membranding diri kita sendiri. Ini untuk kesepakatan bersama kita bisa berubah dalam hal PJOK. Udahlah kita disepelekan tidak apa-apa, tapi faktanya kita mengajar sesuai dengan karakteristik anak, memenuhi kebutuhan gerak anak, sehingga mereka mungkin bisa positif menghindari gadget, tidak kecanduan main game dan seterusnya. Itu jadi terima kasih diskusinya hari ini, cukup banyak pengalaman dari senior yang ada di sini karena niatnya kita belajar bersama. Oke, kita lanjutkan. Tinggal 2 slide. Mohon maaf agak molor. Adakah kendala yang Bapak Ibu alami dalam melakukan strategi pembelajaran diferensiasi dalam PJOK? Mungkin tetap ada ya, yang namanya kendala itu tetap ada. Tetapi tinggal bagaimana pinter-pinternya kita mensiasati setelah kita memahami yang namanya karakteristik peserta didik kita. Ada yang pinter di geraknya, tapi malas pembelajarannya. Tetap kita, pokoknya PJOK itu sebagai wahana anak-anak setelah jenuh dengan materi pengetahuan. Harapannya anak-anak harus tertarik dengan PJOK. Setelah tertarik, kita bisa mengarahkan lebih baik. Kalau dengan PJOK anak-anak sudah malas, berarti ada yang salah dengan diri kita. Jadi, yang seperti yang sudah saya alami, saya mencontohkan diri saya sendiri, begitu olahraga, anak-anak pasti sangat antusias pengen olahraga. Bahkan harusnya selesai minta lagi. Nah, tak tambahi lagi, yang penting materi intinya tersampaikan. Setelah itu minta apa? Minta bola voli, silahkan. Yang penting jangan mengganggu adik-adiknya yang istirahat. Tetap tak tunggu nih Pak, tak tunggu sampai mereka benar-benar waktunya ganti baju. Nah, itu harapannya itu. Kemudian yang kedua, gagasan baru apa yang Bapak Ibu dapatkan dari contoh penerapan strategi berdiferensiasi di dalam modul. Nah, ini perlu dibaca nggih. Maksudnya yang ada di LMS, saya tidak ingin terkunci. Ternyata gini Bapak Ibu, perlu disuruh menyampaikan, LMS-nya jenengan itu harus dibuka terus. Kalau mau Zoom, walaupun hanya sebentar, nggak apa-apa. Buka, dilihat supaya tidak ada yang terkunci. Seperti ini tadi lewat link WA itu, mohon maaf, tidak masuk di aktivitas PMM. Nah, disuruh menyampaikan oleh Kak Istas dari BPGB, pokoknya diusahakan bisa masuk lewat link yang ada di LMS. Tujuannya, jenengan bisa mengakses LMS, itu langsung terrecord di penilaiannya sana. Saya sistemnya penilaiannya bagaimana, enggak tahu. Saya hanya disuruh menyampaikan supaya jenengan terlihat aktif. Karena ada beberapa yang di inaktif, langsung di nonaktifkan akun ID belajarnya. Oke, silakan jenengan baca-baca enggak apa-apa pas waktu luang. Tidak harus setiap hari gitu enggak. Makanya saya berusaha mempermudah jenengan supaya kelas ini tetap utuh. Setelah selesai ini nanti saya akan mencari tugas apa, saya kirimkan ke panjenengan, jenengan tinggal edit. Yang penting tidak melebihi due date. Gitu. Ngapunten nggih. Bukan saya pengen menyamakan enggak, pokoknya jangan terlambat gitu. Kalau terlambat nanti eman-eman. Setelah sesi ini unggah hasil refleksi modul 1.3 di LMS, nanti saya tak coba cari jawabannya yang dulu kalau ingin jadi referensi maksudnya itu. Oh, seperti ini modelnya, nanti jenengan bisa edit. Gunakan pertanyaan refleksi untuk menulis refleksi panjenengan. Yang terakhir, pada akhir modul ini memahami konsep belajar kerja berusaha pada peserta didik. Jadi memahami minat peserta didik sesuai karakteristik, jasmani, sosial, emosional, dan mentalnya sesuai dengan usia. Menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK berdiferensiasi. Oke, saya kira cukup. Perlukah ditanggapi kembali, teman-teman? Cukup Pak. Oke, baik, terima kasih. Alhamdulillah kita sudah di akhir kegiatan tatap maya modul 1.3 pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik selama 2 JP.
Harapan kita tetap fokus menjadi guru olahraga yang punya citra bagus, karena saya yakin semuanya sampun ASN, kita tingkatkan profesionalitas kita belajar bersama. Oke. Saya kira cukup, monggo untuk saatnya kita berfoto ria. Monggo kita buka dulu. Terima kasih. Untuk yang biasanya saya japri ngapunten nggih untuk merubah tugas panjenengan karena kadang salah, makanya saya kirimi jawaban untuk jadi referensi. Mohon maaf sangat. Tujuannya ya untuk tidak mengulang gitu aja tugasnya. Oke, yuk 1, 2, 3. Oke, nanti akan saya kirimkan. Terima kasih. Mari kita akhiri dengan berdoa. Oh, di balik ini lagi muncul ya. Kameranya lagi muncul, Mas Agi. Balik ini. Ada yang sudah muncul. Sambil kita akhiri dengan ini kita berdoa nggih. 1, 2, 3. Mari kita akhiri dengan berdoa. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak Ibu untuk tugas. Mungkin nanti akan saya beri referensi. Monggo diedit kalau memang perlu. Kalau mengerjakan sendiri juga lebih bagus. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo bisa live Zoom.